Sumpah jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengambil sumpah, saya bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara saya ambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang terpenting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan Yang Maha Esa itu mengetahui manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di hati saudara, dan kepada Tuhan itulah pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Dengan demikian, untuk itulah saudara-saudara saya ambil sumpah menurut agama Islam. Kepada saudara-saudara, ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku, dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya, dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara, daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara. Direktur menempatkan diri sebagai perwakilan kepada Bapak Anas Setiawan Prabowo, Eskom MN, dan Ibu Ari Kristiningsih, Eskel MSI, menempatkan diri. Kepada saksi Bapak Dadang Hermawan SE MSI dan Ibu Siti Marhatun SH menempatkan diri.
kepada para saksi kembali ke tempat. Penyerahan surat keputusan pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3 oleh Direktur Politeknik Negeri Cilacap. Pembacaan naskah pelantikan oleh Direktur Politeknik Negeri Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan Februari tahun 2021, saya Aris Sayanto, Direktur Politeknik Negeri Cilacap, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Direktur dan perwakilan kembali ke tempat. Sambutan Direktur Politeknik Negeri Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang cerah ini, tidak lupa kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara ini. Pelantikan sebagai pegawai negeri merupakan salah satu timeline, salah satu tonggak dalam perjalanan waktu Anda, dan ini untuk mengawali perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi seumpama ulat Anda sudah melungsungi menjadi kupu-kupu, oleh karena itu tentu saja harus lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga nantinya Politeknik Negeri Cilacap dapat mencapai tujuannya, mensejahterakan masyarakat sekitarnya, terutama atau secara umum negara kita. Walaupun untuk ke situ tidak gampang. Sudah Anda lihat sendiri, kita sudah berhasil membangun satu gedung kuliah bersama. Insya Allah tahun ini juga akan membangun lagi untuk gedung lingkungan dan informatika. Mohon maaf untuk yang gedung lainnya yang waktu itu kita usulkan juga, yang gedung elektro nggak bisa, karena memang tambah lama itu tambah sulit. Oleh karena itu semuanya nanti harus persiapan. Siapa yang melaksanakan? Anda semua. Jadi saya melihat ini ada hampir sekitar 50. Jadi
Semuanya ini adalah tenaga-tenaga yang nantinya diharapkan mampu mendorong Politeknik Negeri Cilacap untuk sampai ke tujuan. Hanya saja itu tadi perlu kerja keras, terutama di masing-masing yang dapat kiranya dikerjakan. Tidak usah menilai yang lainnya. Misalnya, Pak yang itu kurang gini Pak, si A kurang begini, tidak usah. Melihat diri sendiri aja yang kurang apa terus diperbaiki. Itu saja sudah sip ya. Jadi sekali lagi nggak usah melihat yang lain. Karena apa? Di Politeknik Negeri Cilacap di tempat kita ini banyak hal yang harus diperbaiki. Nggak usah iri-irian, Pak yang sana kurang ini, yang situ kurang itu, nggak usah. Ya, sekali lagi lihat diri sendiri. Misalnya kalau sebagai dosen, saya sudah menyelesaikan modul e-learning apa belum? Kalau belum, ayo kita perbaiki. Saya sudah meneliti atau belum? Jadi tidak usah mikir yang lain-lain. Karena kalau mikir yang lain pasti habis waktunya untuk ke situ. Ya. Jadi tidak usah lihat diri sendiri aja. Perbaiki diri sendiri. Nah, insya Allah itu nanti akan mengangkat secara keseluruhan. Nah, minggu yang lalu saya, Pak Dadang, sama Pak Agus, sama Mas Waco ke Diksi ya. Antara lain untuk mempersiapkan yang berikutnya dan untuk mencoba menindaklanjuti pembangunan yang dari dana APBN. Jadi ini yang lain lagi kalau misal yang untuk lab mesin, ya walaupun untuk itu masih butuh waktu lagi ya. Seumpama nanti itu terwujud, gedung kuliah bersama selesai, gedung kuliah lingkungan dan informatika terwujud, gedung lab mesin juga selesai, itu semua masih belum cukup. Karena apa? Itu masih berupa kulitnya saja. Terus isinya siapa? Isinya adalah ya kita semua, termasuk yang baru saja dilantik. Oleh karena itu, saya berharap yang baru saja dilantik sebagai pegawai negeri sipil ini dapat mengisi sesuai peran masing-masing. Nggak usah, sekali lagi nggak usah melihat yang lain. Nggak usah melihat oh itu ini kurang ini itu. Kalau dilihat itu pasti banyak kurangnya, ya. Ya seperti kalau misalnya kita berumah tangga, pasti istrinya misalnya, wah istrinya cantik tapi nggak bisa masak misalnya, kan ada kelemahannya juga. Suami misalnya, oh ini ganteng tapi kalau tidur melungker misalnya. Jadi kalau dilihat pasti ada kelemahannya. Jadi nggak usah melihat kelemahan orang lain. Kita lihat kelemahan diri sendiri, kita perbaiki, itu saja. Dan hal yang penting yang harus kita kerjakan, ini kalau dari pandangan saya itu ada 3 hal. Pertama adalah rencana induk pengembangan. Ya, Politeknik Negeri Cilacap masih perlu memperbaiki rencana induk pengembangan sampai paling tidak ya 20 atau 25 tahun lagi. Oleh karena itu, walaupun nanti itu nggak selesai, misalnya ya, kan saya sudah pulang ke Surabaya, tetap itu menjadi tugas Anda. Ya. Jadi tidak berarti, wah, nah ini saya sudah jadi PNS nggak ditugasi. Ya bukan, ini tugas seumur hidup. Ya. Oleh karena itu, walaupun saya nggak pernah nagih, misalnya, itu tugas Anda. Jadi ini rencana induk pengembangan. Jadi saya berharap tahun ini sudah ada draft, walaupun masih draft awal ya. Setelah itu diharapkan nanti adalah mengundang ahli untuk nggak harus selesai tahun ini, paling tidak draft awal. Setelah itu nanti ditunjukkan ke ahli, setelah itu untuk dikupas. Ini yang pertama adalah rencana induk. Yang kedua adalah teaching factory. Ya.
Teaching Factory ini merupakan inti dari Politeknik. Selama Politeknik tidak punya produk Teaching Factory, maka nggak bisa itu disebut sebagai Politeknik. Itu adalah poliabab. Ya. Jadi hanya abab aja, teori aja. Oleh karena itu saya berharap Politeknik, ya walaupun Anda kan banyak ini kan yang bukan dari Politeknik, ya kan? Oleh karena itu ya kita masih tetap berusaha menyuarakan ke atas agar Anda semua itu nanti akan disulap menjadi dosen Politeknik yang baik, ya. Jadi sekali lagi Teaching Factory harus ada. Misalnya ya, contoh yang sederhana misalnya adalah kalau informatika ya nggak harus berwujud pabrik, tapi di situ ada berwujud misalnya ada ruang-ruang. Kan kalau informatika kan memang nggak butuh alat yang aneh-aneh, ya. Paling hanya cuma komputer sama ruang. Nah terus di situ ada order yang masuk, mahasiswa bisa berlatih di situ, bisa mendapatkan sertifikat dan lain-lain, mengerjakan, membuat program, dapat uang dan sebagainya. Nah ini wujudnya kira-kira yang hal yang walaupun sederhana tapi itu juga nggak gampang. Butuh nanti ada unit marketing yang bisa nyarikan order, karena tanpa order itu juga nggak bisa jalan, ya. Nah saya berharap nanti yang lain seperti katanya ya sekalian ini karena ini banyak ya, jadi agar nanti yang lain juga langsung paham, ya. Contohnya kalau misalnya jurusan agro industri itu butuh kepengen mempunyai Teaching Factory berupa bis jelly, ya, mau silakan, ya. Nah itu silahkan nanti dicoba direncanakan bagaimana proses bisnisnya. Terus nanti begitu ada kesempatan, misalnya ada hibah PPTP, ada bantuan SBSN atau apa, itu dicoba diwujudkan dalam pendanaannya, ya. Nah yang berikutnya lagi adalah kurikulum, ya. Kurikulum di beberapa jurusan ada yang belum pernah diperbaiki. Oleh karena itu nanti saya berharap Anda semua ini sebagai tenaga-tenaga untuk melakukan perbaikan kurikulum. Kurikulum harus bisa menggabungkan antara kegiatan rutin dengan kegiatan yang sifatnya Teaching Factory tadi, ya. Bagaimana wujudnya ya Anda sendiri yang, karena saya juga nggak menguasai semuanya, ya. Dia hanya konsepnya aja secara umum. Itu aja, jadi saya nggak berpanjang lebar karena satu lain hal kita juga nggak kepengen terlalu lama, jadi saya berharap kita nanti langsung melakukan perbaikan mulai dari diri sendiri, ya. Nah direncanakan yang berkaitan dengan dosen itu kali ini nanti semester ini nanti akan dilakukan hibah e-learning lagi, ya, nggak tahu berapa paket, nanti akan melihat anggaran. Terus nanti yang semester depan adalah hibah problem based learning. Jadi harapannya nanti ada standar, ya. Ini nanti P4M itu nanti Pak Agus, ya, bersama Pak Bayu itu akan nanti membuat standar kira-kira problem based learning itu nanti kira-kira isinya apa, ya. Nah di situ nanti kita coba berbagi, ya. Kita buat standarnya, lalu nanti di launch sekitar mungkin Mei gitu, ya. Jadi Anda bisa siap-siap. Sekali lagi, isi dari Politeknik itu adalah kurikulum Teaching Factory, ya. Jadi nggak usah mikir terlalu banyak. Itu aja kalau dua hal itu jalan, terus bagus sekali, ya. Karena yang lain itu adalah penyertanya aja, ya. Nah, hanya istilahnya sampingan. Tapi kalau kurikulum jelek, Teaching Factory-nya nggak jalan, udah nggak bisa diharapkan lagi sebagai Politeknik. Itu aja dari saya.
Sekali lagi selamat bagi yang dilantik, dan ini merupakan awal untuk melangkah yang lebih baik lagi sebagai pegawai negeri sipil. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menuntun doa ini menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silakan untuk bisa menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih. Marilah kita semua sejenak menundukkan kepala, melapangkan hati dan membuka pikiran guna mengharap keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala fi sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan biyafi na'amahu wa yakabu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan mengucap syukur alhamdulillah, kami agungkan asma-Mu, berkat rahmat dan ridho-Mu. Di hari yang penuh berkah ini, kami dapat berkumpul dalam rangka pelantikan dan penyerahan surat keputusan pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3 di lingkungan Politeknik Negeri Cilacap tahun 2021. Ya Allah, dengan penuh rasa tawadhu serta hati yang khusyuk, kami menengadah seluruh jiwa dan raga kami guna memohon kehadirat-Mu, limpahan rahmat dan hidayah-Mu, agar para PNS yang baru ini diberikan ketabahan, kesabaran, dan keteguhan di dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan penuh kedisiplinan, kejujuran, dan loyalitas yang tinggi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Arif, kami menyadari sepenuhnya bahwa hakikat dari pengangkatan ini adalah anugerah dan amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, negara, dan bangsa sekaligus kepadamu ya Allah. Oleh karena itu, sinarkan cahaya iman di saat kegelapan, taufik dan hidayah di saat kesulitan, lapangkan jalan yang dilalui, mudahkan persoalan yang dihadapi dengan penuh kearifan, ketulusan, kedisiplinan, dan kejujuran menuju kebenaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon perlindungan-Mu. Hindarkanlah kami dari nafsu yang serakah dan menyesatkan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permasalahan. Pertautkanlah hati kami dalam persaudaraan yang saling membantu dalam kebenaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami hamba-hamba-Mu yang lemah, banyak kesalahan dan kekhilafan. Kami mohon ampunan-Mu dan ampunan untuk kedua orang tua kami, ampunan untuk para pemimpin kami, dan ampunan untuk para pahlawan dan pejuang kami. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, kabulkanlah doa dan permohonan kami.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Upacara pelantikan dan penyerahan surat keputusan pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3 Politeknik Negeri Cilacap selesai. Direktur dan pimpinan Politeknik Negeri Cilacap meninggalkan tempat upacara. Diikuti ucapan selamat kepada pegawai negeri sipil.